Yang menjadikan sebab seorang muslim, seorang mukmin itu menjadi manusia yang terbaik. Kita tentunya pengen Pak, menjadi orang yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang terbaik, himpunkan pada diri kita 3 perkara ini. Yang pertama, ayyakuna mu'minan muqtaqidan li dinil Islam. Dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriktikad dengan iktikad yang mantap di dinil Islam, bagi agama Islam. Bahwasanya tidak ada satupun agama selain agama Islam. Makanya dia pegang Islam ini, sekali dia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang mukmin, sekali Allah jadikan dia sebagai seorang muslim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tidak akan mati kecuali dia sebagai seorang muslim. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun iming-iming yang begitu besar, daripada dunia, apapun jabatan, apapun tahta, pangkat dan sebagainya, dia akan tetap memegang agama Islam. Kenapa? Karena ayyakuna mu'minan mu'taqidan di dinil Islam. Dia adalah seorang mukmin mu'taqidan di dinil Islam. Dia adalah orang yang beriktikad, berkeyakinan dengan mantap akan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Az-Zamakhsyari, wa ayyakuna amilan bil khairi. Dia menjadi orang yang senantiasa mengerjakan amal kebaikan. Bukan hanya menyeru orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan. Banyak orang seperti itu, ngajak mau, ngerjain kagak. Ngomong pinter, bukti perbuatannya tidak ada. Allah mengingatkan orang yang beriman, jangan sampai seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu sekalian mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya marah Allah, murka Allah, kamu mengatakan sesuatu sedangkan kamu sendiri tidak mau melakukannya. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang ayyakuna amilan bil khair. Dia adalah orang yang senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Az-Zamakhsyari, daripada ayat yang saya bacakan tadi, ayyakuna da'iyan ila khair. Dia menjadi orang yang senantiasa mengajak orang lain, menyeru orang lain kepada kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin yang baik adalah bukan seorang mukmin yang dia hanya pengen menjadi dirinya menjadi orang baik, tapi dia tidak menghendaki orang lain merasa bodoh. Dia pengen selamat, orang lain merasa bodoh. Itu ya. Dia pengen senang, orang lain merasa bodoh. Kita harusnya bukan hanya kita yang menjadi orang baik, tapi kita juga menghendaki agar orang lain juga menjadi orang-orang yang baik. Makanya dia menyeru orang lain di jalan kebaikan. Bukan hanya dirinya yang senantiasa mengerjakan kebaikan, tapi dia juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Bukan hanya dirinya yang pengen masuk surga, tapi dia juga menginginkan orang lain juga sama supaya masuk surga bareng-bareng sama kita. Ya, jangan kita pengen doa, kita jangan yang pengen hidup damai, tapi kita juga pengen orang lain juga sama supaya hidup damai, supaya hidup tenang. Itu seperti itu. Di dalam kitab Tafsir Khazin tentang ayat ini, walid da'wati ila Allahi ma'artibu. Dakwah kepada Allah itu ada beberapa tingkatan. Ini dalam kitab Tafsir Khazin.
walid da'wati ilallah maratibu. Dakwah kepada Allah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, dakwatul anbiya bil mu'jizati wal hujjati wal barahini wa bis sayfi. Yang pertama, dakwahnya para nabi. Dengan apa dakwahnya para nabi? Mengajak umatnya, mengajak manusia agar ke jalan Allah. Yang pertama, bil mu'jizat. Para nabi itu diberikan oleh Allah kepada mereka mukjizat dengan harapan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul tersebut, karena pada dirinya ada mukjizat sebagai bukti benarnya kerasulan, sehingga nantinya dia beriman. Wabil hujjati wal barahin. Yang kedua, dengan hujjah-hujjah, argumen-argumen yang tidak akan bisa dibantah oleh orang-orang yang menentangnya, oleh orang-orang kafir, sehingga kemudian orang-orang kafir itu bisa menerima kebenaran yang disampaikan hujjahnya oleh para rasul dan bukti-bukti burhan, bukti-bukti kebenaran. Yang ketiga, wabisai, dengan mengangkat senjata. Rasul bukan hanya berdakwah dengan mulut saja, tapi juga beliau berdakwah bisaifi, dengan mengangkat senjata. Berpuluh-puluh kali Rasulullah maju ke medan perang. Kayaknya tidak ada manusia yang terbanyak yang terjun ke medan perang selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang dikatakan ghazwah, pasukan yang perang yang langsung dipimpin sendiri oleh Rasulullah, maupun sariyah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh sahabat, oleh salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwahnya Rasul begitu. Makanya di dalam qasidah burdah dikatakan da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Hafal itu kan? Qasidah burdah apa enggak? Hafal, saya yakin hafal itu. Tapi masalahnya paham apa enggak, gitu doang. Ya, ngerti apa enggak, gitu doang lah paling. Ya. Itu yang pertama. Dakwatul anbiya bil mu'jizati wa bil hujjati wal barahin wa bis sayf. Yang kedua, wa da'watul ulama bil hujjati wal barahin faqat. Dakwahnya para ulama dengan hujjah-hujjah mereka dan bukti-bukti benaran yang mereka sampaikan kepada umatnya, agar umatnya mau mengikuti apa yang didakwahkan oleh para ulama, sehingga umatnya kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dakwatul mujahidin bis-sayf. Dakwahnya para mujahidin bis-sayf, dengan mengangkat senjata. Nih, seperti saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Perang di Palestina bukan hanya setahun, 2 tahun, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun. Lama sekali perjuangan saudara-saudara kita kaum muslimin dalam rangka mempertahankan tanah airnya, dalam rangka mempertahankan diri dan keluarganya, dan dalam rangka mempertahankan agamanya daripada orang-orang Zionis Israel. Pak, prinsip Islam, prinsip Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la tatamannaw liqa'al aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Kata Rasulullah, la tatamannaw liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan, jangan kamu berharap ketemu musuh. Tapi fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau kamu ketemu
bahasa Betawi musuh pantang dicari, ketemu musuh tapi pantang apa? Pantang keluar. La tatamannu liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan kamu berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Hadapi dengan kesabaran. Kalau istilah Betawi, musuh pantang dicari, ketemu musuh pantang lari. Lu jual gua borong. Itu istilahnya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Kemudian Rasulullah di dalam doanya, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab inzilhum mansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang memporak-porandakan pasukan musuh, inzilhum alaihim, orang-orangkanlah mereka. Ini doa Rasulullah pada saat perang Ahzab atau di tengah perang Khandaq menghadapi gabungan pasukan orang-orang kafir. Mereka bergabung untuk menghancurkan baginda Rasul dan kaum muslimin. Sekarang Zionis Israel bukan sendiri, dia gabung. Berapa negara yang ikut bergabung dengan Zionis Israel untuk menghancurkan saudara kita kaum muslimin? Amerikanya dengan sekutu-sekutunya, mereka sudah berjatahazabun, mereka sudah bergabung bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin Palestina. Aku sudah begitu lama kaum muslimin Palestina tidak pernah hancur. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dakwatul muadzinin ila shalah. Dakwahnya para muadzin, orang-orang yang memandangkan azan, mereka dakwah mengajak orang ila shalah, untuk mengerjakan sholat. Nih supaya berjamaah, nih supaya masjid Al-Akmal diisi. Itu bukan hanya sekedar memandang azan dengan lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang ada pada azan yang kita dengarkan begitu merdutnya suara azan. Bukan itu yang kita dengarkan, tapi yang kita dengarkan apa yang ada di balik seruan azan tersebut. Para muadzin menyuruh kita dakwatul muadzinin ila shalah, menyeru. Para muadzin itu menyuruh kita untuk mengerjakan sholat ini supaya masjid Al-Akmal diisi, masjid-masjid bapak-bapak sekalian di tempatnya masing-masing supaya diisi. Apa artinya masjid megah tapi jamaahnya keluar-keluar? Jamaahnya keluar-keluar di luar, di dalam enggak ada kosong. Gitu. Nah, mudah-mudahan nih 3 sifat ini ada pada diri kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang mukmin yang terbaik. Ya Mas, sekalian mohon maaf saya nggak bisa lama karena saya mau ke pondok pesantren anak saya, mau nengokin anak saya di pesantren. Mohon maaf, ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi